Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Piala Asia Futsal 2026 yang berlangsung di Jakarta atau Indonesia sebagai tuan rumah sudah berakhir. Kita sudah tahu bersama bahwa timnas futsal kita meraih predikat sebagai runner up atau juara kedua Piala Asia Futsal 2026 setelah kalah dalam pertandingan yang sangat seru, sangat menegangkan melawan juara bertahan Iran. Kita kalah terhormat, bertarung 5-5 di dalam seluruh rangkaian pertandingan, plus ada perpanjangan 2 kali 5 menit, dan kalah dengan 5-6 dalam adu tendangan penalti. Perjuangan yang luar biasa sampai titik darah penghabisan dilakukan oleh tim asuhan Hector Souto ini. Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik untuk bisa melangkah sampai ke final. Saya kira ini tidak bisa terbayangkan sebelum Piala Asia itu dimulai di Indonesia. Ya, bahkan untuk bisa ke semifinal aja sudah kita memberikan acungan jempol. Ya, di saat kita mengalahkan Vietnam dengan 3-2 di perempat final dan melaju ke semifinal. Dan akhirnya kita membuat kejutan juga. Ya, ledakan yang luar biasa di Indonesia Arena dengan mengalahkan Jepang, tim yang kuat. Satu-satunya negara yang sudah bisa bersaing dengan Iran. Karena baru Jepang dengan 4 kali juara, Iran itu dengan semalam sudah 14 kali juara. Tidak ada negara lain. Hampir saja Indonesia yang menjadi negara ketiga yang menjadi juara di Piala Asia. Tapi sayang kita tidak bisa mendapatkan itu, namun tetap pujian, apresiasi yang luar biasa harus diberikan kepada Samuel Eko dan kawan-kawan. Walaupun Piala Asia sudah berakhir, tapi ada banyak catatan meninggalkan ya untuk kesan bagi timnas kita. Selain perjuangan yang luar biasa, fantastis yang diberikan oleh timnas futsal kita sepanjang Piala Asia. Penjaga gawang Ahmad Habibi menjadi penjaga gawang terbaik. Itu menjadi catatan manis tentunya di Piala Asia kali ini. Dan wajar saya pikir Muhammad Habibi banyak melakukan save, penyelamatan yang gemilang. Termasuk dalam 2 pertandingan terakhir melawan Jepang di semifinal dan melawan Iran di babak final. Nah, itu luar biasa memang. Dan kita bisa mencetak 24 gol dari fase grup, ya ada 3 pertandingan, kemudian ada 2 pertandingan melawan Vietnam dan Jepang sampai pertandingan ke-6 melawan Iran. 24 gol dan hanya kemasukan 14 gol. Ya, ini suatu catatan juga yang manis buat Indonesia, dan Iran tidak pernah mendapatkan perlawanan sengit sampai ke babak adu penalti di sebuah pertandingan yang menguras tenaga ya di pagelaran Piala Asia. Dan Indonesia lah satu-satunya tim yang mampu menggelontorkan 5 gol ke gawang Iran. Ini satu catatan juga yang manis ya untuk bisa bikin Iran itu ketar-ketir, ya, was-was, tegang juga mereka sampai akhir pertandingan karena mereka sejak unggul 1 gol di babak pertama terus ketinggalan 3-1 yang mereka tertinggal, kemudian sampai dengan 4-3, 5-4 mereka selalu tertinggal sebelum akhirnya mereka bisa menyamakan 5-5 dan menang melawan adu penalti melawan kita. Ini merupakan pertandingan tersulit yang dialami atau diselesaikan oleh pemain-pemain Iran di Piala Asia 2026. Nah, bagi Indonesia tentunya ini satu kebanggaan yang perlu untuk menjadi catatan ya yang tidak bisa dilupakan karena sulit untuk bisa masuk ke babak final teman-teman ya untuk Piala Asia. Ya, ditopang juga ya, terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang selalu datang memadati di Indonesia Arena. Karena tanpa penonton juga yang memberikan semangat, ini akan berpengaruh besar terhadap penampilan Muhammad Iqbal dan kawan-kawan ya. Dan kita juga bersyukur ya bahwa kita punya pelatih hebat seperti Hector Souto ya yang sudah membesut tim ini, dan
Dia sudah membuktikan sebagai pelatih yang sangat baik ya, untuk bisa membawa tim futsal kita melaju jauh sampai ke babak final di Piala Asia. Target selanjutnya tentunya adalah Piala Dunia ya. Futsal 2 tahun lagi 2028 ya, semoga kita bisa ikut ya, dan kita bersaing di sana karena penyelenggaraan Piala Asia kali ini tidak menentukan untuk bisa menjadi peserta, walaupun Iran dan Indonesia melaju ke babak final untuk di Piala Dunia nantinya 2028 harus ikut di kualifikasi teman-teman ya. Dan bagi Indonesia 14 pemain yang kita banggakan ya, tentunya mereka sudah berbuat yang terbaik ini, itu datang dari 4 klub berbeda ya. Memang Bintang Timur dari Surabaya paling banyak memasuk pemain, menyumbang pemain ke timnas futsal, ada 6 pemain. Kemudian ada Cosmo JNF FC itu dengan 4 pemain, dan ada Pangsuma. Ini wakil, kalau Cosmo kan dari Jakarta, Pangsuma ini dari Kalimantan teman-teman. Itu ada 2 pemain, dan kemudian dari Papua ada Black Steel FC. Nah, mereka ini terdiri dari kalau Bintang Timur itu ada Kapten ya Muhammad Iqbal, ada Firman Ardiansa, ada Zayugi Saud, ada Ahmad Habibi. Kiper terbaik kita ada Samuel Eko ya, dan Rio Pangestu. Sementara di Cosmo JNE itu ada Rizky Xavier, Dewa Rizky Amanda, kemudian Israr Megantara, dan Reza Gunawan. Itu pemain-pemain dari Cosmo ya. Sementara dari Pangsuma, ini wakil dari Kalimantan, itu ada Yogi Saputra dan penjaga gawang Muhammad Nizar ya. Sementara dari Black Steel Papua ya, itu ada Brian Ik dan Ardiansa Nur. Mereka lah yang tampil untuk tim futsal Indonesia, dan semoga ke-14 pemain ini tetap dipertahankan oleh FFI, Federasi Futsal Indonesia, termasuk juga yang menentukan adalah Hector Souto, karena masih ada turnamen-turnamen yang harus dipersiapkan ke depan, termasuk yang saya bilang tadi, kan ada ikut kualifikasi FIFA World Cup ya untuk futsal nantinya di 2028. Ya, sekali lagi tentunya terima kasih untuk perjuangan ya Iqbal dan kawan-kawan. Ya, dedikasi yang luar biasa dari Hector Souto dan dukungan support yang perlu kita berikan apresiasi untuk para penonton datang ke Indonesia Arena. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.